Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Madhum Melsyadi dengan nomor NIM 2022160 kelas PPAB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dengan judul yaitu pengaruh metode pembelajaran diskusi terhadap motivasi belajar tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Baik, mengenai rumusan masalah di sini yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Rumusan masalah yang kedua, apakah ada pengaruh metode diskusi terhadap motivasi belajar tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Dan yang ketiga, apa pengaruh metode diskusi terhadap motivasi belajar tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh metode diskusi terhadap motivasi belajar tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh metode diskusi terhadap motivasi belajar tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Baik, langsung menuju ke pembahasan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan juga praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan mendapatkan proses secara efisien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar menuju tujuan pendidikan. Pengertian metode dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif singkat. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang tepat, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat. Faktor intelijensi mempengaruhi anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi. Agar anak dapat menerima bahan yang diberikan oleh guru, maka guru harus memiliki metode pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk anak didiknya. Selain itu, seorang guru juga harus menguasai metode pembelajaran yang digunakan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita untuk berdiskusi dan bermusyawarah, baik itu secara baik dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Langsung selanjutnya mengenai motivasi belajar. Pengertian daripada motivasi belajar adalah kata motif yang memiliki arti dorongan dari dalam individu guna untuk melakukan kegiatan tertentu untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Pada aktivitas belajar, motivasi merupakan sebagai segala dorongan di dalam diri siswa yang mengakibatkan bertanggung jawab, keberlangsungan, serta memberikan masukan terhadap proses belajar, sehingga tujuan bisa dicapai oleh siswa tersebut. Terdapat 2 faktor yang membuat seorang dapat termotivasi untuk belajar. Yang pertama yaitu motivasi yang berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Yang kedua adalah motivasi berasal dari eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain, lingkungan, dan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori di atas, dapat dibangun kerangka pemikiran bahwasannya
metode diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan diperkirakan akan menumbuhkan motivasi belajar, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar. Metode diskusi ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar khususnya dalam tahsin Al-Quran, karena para santri saling memberikan pendapat tentang pemahaman, pengetahuan mengenai cara pelafalan makhorijul huruf yang benar dan materi tajwid yang terkadang masih ada perbedaan mengenai teorinya yang dimaksud, agar dia dapat memberikan kontribusi dalam diskusi mereka. Selanjutnya, dengan metode diskusi dalam pelajaran tahsin Al-Quran, santri yang mana juga seorang mahasiswa akan lebih termotivasi dalam belajar tahsin Al-Quran sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah guru atau tutor harus benar-benar mempergunakan dan memakai metode diskusi agar santri termotivasi dalam belajar. Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode diskusi sangat berperan dan memotivasi siswa dalam belajar, khususnya dalam pelajaran tahsin Al-Quran di Pondok Pesantren Sunan Ampel, yang mana mayoritas santrinya adalah para mahasiswa. Kaitannya perlu diketahui bahwasanya pengajaran tahsin Al-Quran itu sangat penting bagi santri, karena masih banyak santri yang belum baik bacaan Al-Qurannya. Selain itu, tahsin Al-Quran sendiri merupakan cermin keimanan seorang umat muslim terhadap kitab suci Al-Quran, mencapai kualitas yang tinggi di dalam membaca dan juga mempelajari Al-Quran dan menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis akan terbukti kebenarannya melalui sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, baik datanya itu berupa data fakta ataupun data pendukung. Dari teori yang sudah dijelaskan di atas, mengetahui bahwasannya apakah metode pembelajaran diskusi berpengaruh pada motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Sunan Ampel, maka di dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu metode pembelajaran diskusi pada tahsin Al-Quran. Maka hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis deskriptif, dengan konsep teori yang digunakan yaitu sebagai berikut. H0, metode pembelajaran diskusi berpengaruh pada motivasi belajar santri, sedangkan H1 adalah metode pembelajaran diskusi tidak berpengaruh pada motivasi belajar santri. Baik, seperti itu apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.